Hai, selamat datang di podcast kelompok 3 yang mengambil judul Masa Pandemi dan Era Digital dengan tema masa depan alternatif. Di sini pastinya kita udah bisa bayangin masa depan kita besok kan? Sekarang aja udah semodern ini, apalagi ke depannya. Memasuki masa setelah terjadi pandemi, banyak aktivitas atau kegiatan dilakukan secara ramai-ramai atau mengumpul pun dibatasi oleh pemerintah, dan protokol kesehatan pun gencar dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pentas seni pun yang mengalami kerugian atau penurunan penonton. Sebagai anak muda yang tangguh, kita harus menginformasi seni budaya kita agar tidak ditinggalkan atau ditutup. Menurut kalian, cara apa saja yang dilakukan di masa pandemi ini? Kalau menurut aku sih, kita bikin video aja buat mempromosikan seni kita. Karena zaman sekarang hampir semua kegiatan dilakukan melalui internet. Ya, aku juga setuju soal itu. Yang sekarang kita sudah ada di dunia yang serba digital, makanya kita bisa dengan mudah mempromosikan budaya yang di atau live streaming di YouTube. Kalau begitu, aku ada ide buat video buat pentas seni kita. Kita pakai aja promosi menggunakan short video di sosmed-sosmed gitu. Bisa aja, tapi mau dipromosiin budaya lokal tentang apa? Di lingkungan sekitar kita udah jarang ada wayangan sama nyanyian keroncong. Atau tembang-tembang mau copat. Gimana kalau kita bikin short video promosi tentang itu? Nah, strategi pemasaran dan target kita sudah jelas kan? Tapi kita harus lihat dari sisi pesaing atau rival kita dalam pemasaran. Kita sebagai pihak yang memasarkan suatu produk atau jasa harus pandai melihat strategi kompetitor kita. Makanya kita harus hati-hati dalam membuat strategi pemasaran dan juga harus menghindari plagiatisme pada produk kita. Ide yang idenya bagus-bagus, tapi kita harus tetap menjalankan sesuai protokol kesehatan ya. Lanjut aja ya, tapi sebelum itu mau cerita sedikit tentang persiapan PAS kalian bagaimana? Lancar dong, apapun nanti hasilnya yang penting udah berusaha, ya nggak? Yap, betul. Bagus-bagus, tapi kalian sendiri yakin hasilnya memuaskan nggak? Nah, iya, kadang hasilnya yang di luar ekspektasi nggak sih? Tapi nilainya nggak. Jangan mikir yang jauh-jauh dulu, yang penting proses sama usaha kita. Mengenai tentang proses, pastinya mengembangkan atau menggunakan teknologi digital dalam marketing dan menggunakan perlu proses kan. Mungkin masih terdapat orang yang ragu akan menggunakan sistem jual beli online atau all shop, karena ada beberapa kejadian negatif yang sering ditemui di dalamnya. Tapi sekarang kita di era digital, yang dimana semua orang memiliki HP dan internet. Dengan itu, kita bisa dengan mudah mencari ulasan atau testimoni dari pengguna yang sudah berpengalaman. Keuntungan dari memulai bisnis all shop adalah modal yang dibutuhkan lebih sedikit dan lebih mudah dalam pemasarannya, terutama dalam mencakup para pelanggan dan juga pembeli all shop. Bisa membeli sebuah barang dari rumah tanpa harus bertemu dengan penjualnya secara langsung. Dan begitu, kita dimudahkan dengan adanya digitalisasi dan sistem jual beli. Menarik nih, kalau gitu berhubungan dengan beli rata-rata dari kalian pernah beli es krim kan? Nah, kalian tahu nggak, Sargassum fulgens merupakan salah satu anggota alga coklat yang dimanfaatkan dalam pembuatan es krim karena mengandung asam alginat. Sedangkan Paegypta atau alga coklat yang berwarna coklat karena fukosantin yang menutupi klorofil A dan C, karotin dan xanthofil lainnya sebagai industri makanan atau farmasi. Algin atau asam alginat dari ganggang coklat digunakan dalam pembentukan es krim, pembentukan pil, salep, pembersih gigi, lotion, dan krim. Selain itu, dapat dimanfaatkan untuk kandungan nitrogen dan kalium yang cukup tinggi, sedangkan kandungan fosfornya yang rendah. Yap, betul. Terus sekarang aku mau share sedikit menjadi warga negara itu pastinya orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk merupakan warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia menurut 1945. Tetapi ada juga seperti kedudukan politik di atas sendiri terdapat presiden dan wakil presiden. Di bawahnya ada dewan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan di bawahnya terdapat parlemen-parlemen atau organisasi pemerintahan yang turut aktif menjaga kedaulatan Republik Indonesia.
Dan paling penting adalah masyarakat Indonesia atau warga negara yang paling berharga dan berjasa untuk membangun dan menjaga NKRI. Itu menurut saya sendiri. Ngomong-ngomong, juga kalian semua sudah pada tahu tentang gerak melingkar kan? Tahu dong, gerak melingkar biasanya digunakan atau dimanfaatkan di berbagai bidang. Contohnya di jam kan? Betul, contohnya di jam. Tapi kok bisa jam disebut gerak melingkar? Memang bisa dibuktikan. Kita lihat saja unsur ciri gerak melingkar. Bahwa setiap benda yang bergerak memutari lintasan yang melingkar maka bisa disebut gerak melingkar. Oke, sekarang aku paham. Jadi segala hal yang berlintasan melingkar bisa disebut gerak melingkar. Juga termasuk ke dalam gerak melingkar. Iya juga ya, jam digital termasuk nggak ya? Contoh pembuktiannya seperti gambar di tengah ini. Kalau mau mencari kecepatan sudut atau perbandingannya, kita bisa menggunakan rumus dan rumus ini bisa digunakan untuk membuktikan bahwa jam juga masuk ke dalam gerak melingkar. Tanpa kalian sadari atau mungkin sadar ya, pasti dalam sehari-hari hampir semua masalah dapat diformulasikan ke dalam bahasa matematika yang berbentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Contohnya nih, hasil produksi suatu barang dinyatakan dengan persamaan Px sama dengan min x kuadrat plus 28x kurangi 60 unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Apabila hasil produksi P mencapai lebih dari 100 unit, nah, untuk menemukan banyaknya bahan baku X yang diperlukan, kita bisa menerapkan pertidaksamaan kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa bahan baku yang dibutuhkan adalah lebih dari 8 unit dan kurang dari 20 unit. Nah, beralih ke kepribadian dan sosialisasi. Pastinya banyak dari kalian semua yang punya kepribadian dan rata-rata dari kalian juga pernah bersosialisasi satu sama lain dengan melibatkan beberapa orang dan situasi keadaan tertentu. Maka dari itu, aku sendiri mau kasih contoh tentang kepribadian dan sosialisasi. Keseluruhan tentang cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain merupakan kepribadian kita sendiri yang berasal dari faktor pergaulan yang ada. Kepribadian kita sendiri itu nggak datang secara tiba-tiba kan ya, pastinya melalui interaksi kita terhadap orang lain dan penyesuaiannya kurang lebih membentuk kepribadian kita sendiri, contohnya dari lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat setempat. Lalu, untuk sosialisasi kita sendiri, sosialisasi merupakan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Dengan contoh, aku ambil dari lingkungan keluarga, yaitu diskusi dan berbincang bersama keluarga kalian serta kedua orang tua kalian yang memberikan nasihat atau arahan tentang cara berperilaku di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Regarding personality, I want to know who is your favorite person or inspires you in changing era or technology for the better future. Jeff Bonds, I think. Elon Musk because he's very enthusiastic person. I am still using the same as the biography above. He is very unique person. He always think about the future and the risks. If you don't know about him, I'm gonna start describing about the appearance and character. Warren Buffett have full name Warren Buffett have full name Warren Edward Buffett. He works as an investor influencer and he is still working until now at the age 91 years old. The appearance is the same as ordinary grandparents, but he has unique characteristic that likes to be sarcastic and do not afraid about reveal and the fact about economic problem and risks. Right, baik banget kan yang kita bicarain hari ini. Semoga pembicaraan podcast pada kelompok 3 ini berguna juga untuk kalian para pendengar podcast. Dadah! Goodbye. Terima kasih.